Jadi kalau kita memperbanyak sholawat, memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi, maka Allah akan perintahkan semua makhluk hewan, binatang, segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Allah perintahkan untuk mohon ampun kepada orang tersebut setelah dia mati. Luar biasa fadilah sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini amalan, satu-satunya amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholawat. Apapun bagaimanapun kita bersolawat, maukah riya, maukah minta dengar ke orang, ataupun kita tidak ikhlas, ataupun kita dek paham, dek ngerti, tetap kita mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkah sholawat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah satu cerita yang ditulis oleh Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani di dalam kitab beliau Afdhalus Sholawat ala Sayyidis Sadat. Ada satu cerita bahwa seorang perempuan, beliau mendatangi Imam Hasan Basri. Perempuan ini meninggal anaknya. Jadi anaknya meninggal, beliau bermimpi, beliau ingin supaya bisa melihat bagaimana keadaan anaknya yang baru saja meninggal. Jadi beliau datang kepada Imam Hasan Basri untuk minta amalan, minta petunjuk bagaimana supaya bisa melihat keadaan anaknya yang telah dikuburkan tersebut. Jadi akhirnya Imam Hasan Basri memberikan amalan. Kata Imam Hasan Basri, nanti setelah sholat Isya engkau sembahyang 2 rakaat, setelah membaca Fatihah membaca ayat Alhaakumut Takasur. Setelah itu engkau berbaring dan baca selawat kepada Nabi sampai tertidur. Jadi kata Imam Hasan Basri, baca selawat ke Nabi sampai tidur, insya Allah ke mimpi melihat keadaan anak engkau. Jadi setelah dia baca selawat sampai tidur, akhirnya mimpi. Di dalam mimpinya perempuan tersebut melihat anaknya disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangannya dibelenggu, kakinya dibelenggu, pokoknya disiksa dengan api neraka yang sangat dahsyat. Akhirnya perempuan ini terbangun dan melapor kepada Imam Hasan Basri. Katanya, ya Imam, saya menyaksikan anak saya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada solusi bagaimana supaya anak saya ini bisa diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Imam Hasan Basri, engkau sedekah, niatkan pahalanya untuk anak engkau, barangkali bisa meringankan tersebut. Setelah demikian, Imam Hasan Basri juga mimpi bertemu dengan anak perempuan tadi, anak ibu tadi. Dalam mimpi Imam Hasan Basri bahwa anaknya tadi sudah berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat derajat yang tinggi. Dan si anak ini tadi bertanya kepada Imam Hasan Basri, apakah engkau kenal dengan saya? Kata anak tersebut, kata Imam Hasan Basri, saya tidak kenal.
saya inilah yang diceritakan oleh ibu saya yang minta amalan supaya saya bisa melihat saya dalam kubur yang saya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Basri terkejut, kaget. Dengan sebab apa engkau bisa meraih derajat yang mulia, yang tinggi seperti ini? Kata perempuan tersebut, kami di kubur ini ada 70.000 jiwa, 70.000 orang. Kami berkumpul di kubur ini sebanyak 70.000 orang. Kebetulan lewat satu orang soleh yang berselawat dan pahalanya ia sedekahkan kepada kami yang ada di kubur ini sebanyak 70.000 orang. Dengan sebab selawat orang soleh itulah kami mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah. Hanya dengan satu kali selawat yang dihadiahkan kepada ahli kubur tersebut, dihilangkan siksanya, diringankan siksanya oleh Allah, diangkat siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita banyak berselawat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi sangat luar biasa pahala yang kita raih dengan berkah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini sedikit yang bisa kami sampaikan dan akan dilanjutkan oleh guru kita Al Habib Ubay dari Jebus Pa'alhi Tafadhal Mazkura. Bismillahirrahmanirrahim. Biar kelihatan ganteng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rika wa anta lam tazal zalika ahla. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik wa majid ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi amillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik wa majid ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha futuhal arifin wa tahdi lana biha ila siratin mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaram jami'ul habaib wal asatiz wal hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, dilangkahkannya, digerakkannya hati kita, digerakkan seperti itu dijelaskan sama Habib Ali Halabsi dalam kitab beliau Simtud Durar, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutallaqan an zainil wujud. Tidaklah setiap makhluk yang ada di bumi yang mana mereka berkaitan kepada Nabi Muhammad, kecuali makhluk tersebut bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah suatu keluarga yang mana keluarga tersebut disandarkan dengan Nabi Muhammad, tidaklah keluarga tersebut bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah suatu keturunan yang mana keturunan tersebut jikalau disandarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, maka keturunan tersebut bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah satu umat yang mana umat tersebut jikalau disandarkan, disandingkan dengan Nabi Muhammad, maka umat tersebut adalah umat sebaik-baik umat, sebagaimana Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang aku keluarkan daripada umat-umat yang sebelumnya. Umat-umat sebelumnya mulia, akan tetapi umat Nabi Muhammad dimuliakan sama Allah. Kenapa? Karena disandarkan, disandingkan dengan makhluk yang sangat mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi terdahulu mulia, akan tetapi jikalau disandingkan dengan Nabi Muhammad, maka keluarga yang disandingkan dengan Nabi Muhammad, maka keluarga yang sangat mulia. Kenapa? Karena disandingkan kepada makhluk yang sangat mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sehingga membuat Nabi Musa alaihissalam iri. Sering kita dengar cerita ini.
Dijelaskan dalam suatu hadis Nabi Musa alaihissalam beliau membaca kitab Taurat. Ketika di pertengahan membaca kitab Taurat, Nabi Musa beliau berkata, "Ya Allah, qara'tu fi Taurat, aku membaca di dalam kitab Taurat, hum ummatan akhirun nasabikunal awwalun." Mereka adalah umat yang datangnya akhir, tapi masuk surganya duluan. Kalau bahasa naik motor tuh balapan, kita anak muda duduk. Orang lain jauh jalannya, kita baru ngebur. Begitu juga umat Nabi Muhammad yang datangnya akhir tapi masuk surganya duluan. Sampai diharamkan bagi umat yang lain untuk masuk surga jikalau umat Nabi Muhammad belum masuk surga. Dan bahkan Nabi Muhammad yang memegang pintu surga, yang memegang kunci surga, yang masuk Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad masuk. Setelah itu nabi-nabi yang sebelumnya baru bisa masuk. Innalil anbiya manabir min nur kulluhum yajlisuna 'alaiha. Setiap para nabi itu mereka udah disiapkan tempat duduk dari cahaya, yang mana setiap nabi udah duduk di tempat-tempatnya tersebut. Setiap nabi duduk di tempat-tempat tersebut. Illa ana, kecuali aku. Kalau aku tidak duduk, kata Nabi Muhammad. Kenapa? Membantu umatnya untuk memberi syafaat. Lalu umat yang lain, nabi yang lain yang udah duduk, yang siap diantar untuk masuk surga, tapi karena Nabi Muhammad belum masuk surga, nabi-nabi yang terdahulu, umat-umat yang sebelumnya terhalang untuk masuk surga. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad belum masuk surga. Lalu Nabi Musa berkata, "Ya Allah, apakah ini umatku?" La, tilka ummatu Ahmad. Ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Musa membaca lagi di dalam kitab Taurat tersebut. Ada satu umat baru mau niat baik dapat pahala 1. Ketika berbuat kebaikan dapat pahala 10 bahkan berkali-kali lipat. Dan di umat tersebut berniat jelek pada satu niat yang jelek, belum dicatat 1 dosa. Jikalau dia mengerjakannya dicatat 1 dosa. Lalu Nabi Musa berkata, "Ya Allah, apakah ini umatku?" Begitu enaknya dia ketika mau berbuat niat, mau niat baik dia mendapatkan pahala. Bagaimana dia melakukan, dia mendapatkan 10 pahala bahkan berkali lipat. Ketika dia mau melakukan maksiat, baru berniat, tidak melakukan, tidak mendapat pahala. Kalau melakukan, dia mendapatkan dosa 1. Sampai akhirnya kata Allah, "La tilka ummatu Ahmad." Tidak, ini untuk umatnya Nabi Muhammad. Sampai Nabi Musa ngomong, "Ya gitu ke Allah, aku cabut pangkat kenabianku, jadikan aku umatnya Nabi Muhammad." Nabi dan Rasul yang bisa ngomong sama Allah langsung, beliau ngomong apa? Jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mulianya umat Nabi Muhammad. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan an zainil wujud. Tidaklah makhluk yang disandarkan dengan Nabi Muhammad kecuali makhluk tersebut bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terdahulu sebelum Nabi Muhammad lahir, ada seorang raja dari Yaman yang bernama Raja Tuba. Raja Tuba ini orangnya yang suka jalan dari negeri ke negeri bersama 400 ulama. Setiap masuk negeri dihormatin sama umatnya. Setiap masuk kampung dihormatin sama warga di kampung. Setiap masuk kota dihormatin masyarakat yang ada di kota. Sampai suatu ketika masuk ke kota Mekah. Ketika mau masuk ke kota Mekah, nah Raja Tuba bersama ajudan, bersama 400 ulama, 400 penasehat raja, ini tidak dihormatin sama sekali. Diam Raja Tuba. Setiap aku masuk kampung, orang pasti menghormatin aku. Setiap aku masuk kota,
seluruh orang pasti menghormatin aku. Kenapa giliran aku masuk kota ini orang tidak ada yang memuliakan aku? Berkata Raja Tuba kepada para penasihat, 400 penasihat, 400 para ulama. Ini pemimpin terdahulu jikalau mau jalan, jikalau mau keluar, bahkan ketika dia jadi pemimpin, dia harus stok bikin banyak ulama bersamping pada mereka. Biar apa? Untuk menjadi penasehat. Tidak sekarang nih, jauh dari ulama. Akhirnya bertanya kepada tukang nasihat tadi, 400 ulama. Wahai saudaraku, kenapa ketika aku masuk kota ini orang-orang tidak menghormati aku? Tapi ketika aku masuk kampung-kampung yang lain mereka menghormati aku. Ada apa? Jawaban para ulama tadi, para penasihat tadi, wahai rajaku, sesungguhnya ini adalah kota Makkah yang masuk ke sini mereka biasa-biasa saja. Bahkan orang mulia pun masuk ke kota ini biasa-biasa saja, tidak dihormatkan. Kenapa? Karena di situ ada Ka'bah, bahkan orang luar pun menghormati Ka'bah. Pantas kalau engkau tidak dihormati orang-orang Mekah. Yang lain pun yang mulia, yang hebat-hebat, yang raja-raja datang ke kota Mekah tidak dihormatin orang. Kenapa? Karena mereka orang yang terhormat, di situ ada tempatnya Ka'bah. Lalu niat di dalam hati, Raja Tuba niat dalam hati untuk apa? Kalau gitu akan aku hancurkan berkeping-keping di Ka'bah. Mau dihancurkan. Ketika niat yang jelek, ini yang bahaya nih. Kalau mau pergi haji, pergi umrah, jangan sampai niat jelek. Walaupun di sana orang mau ngapain, jangan sampai ada sifat suudzon ataupun berprasangka jelek. Jangan sampai, kenapa? Mudaratnya ke kita. Seperti ini. Niatnya apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Sampai akhirnya ini raja dikasih sama Allah penyakit kepalanya korengan. Tahu korengan? Busuk kepala. Datang minta obatin ke dokter, setiap tabib mengobatinya angkat tangan, tidak bisa. Datang ke tabib yang paling hebat, tidak bisa mengobati. Sampai para ulama yang 400 orang tadi berpikir, ini kenapa? Ada apa sehingga dokter yang hebat pun tidak bisa mengobatin rajaku? Berpikir dia. Sampai akhirnya ada satu daripada penasihat tersebut memberanikan diri, berkata kepada raja, wahai raja, aku ingin bicara kepadamu 4 mata. Jangan ajak yang lain dan engkau jawab yang jujur. Raja memenuhi permintaan ulama tadi. Datanglah satu tempat sepi, ngobrol berdua. Kata si ulama, si penasihat tadi, wahai rajaku, aku mau berkata kepada engkau, mau bertanya kepadamu, tolong jawab yang jujur. Engkau datang ke sini, engkau pernah enggak melakukan hal yang salah di kota Mekah? Diingat-ingat, dipikir-pikir, iya, aku ada niat untuk menghancurkan Ka'bah. Itu sebabnya, karena engkau dikasih penyakit sama Allah tidak bisa disembuhkan. Lalu bagaimana? Taubat, minta ampun sama Allah, engkau akan disembuhkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa tabah, dia bertobat kepada Allah, berapa lambat kemudian sembuh. Ketika sembuh, jalan lagi, turun di suatu perjalanan di tempat padang pasir yang di situ tidak ada kehidupan. Ada seorang ulama, 400 ulama tadi berkata, wahai rajaku, kami mau tinggal di sini, Ika nak pulang-pulanglah. Kata si raja, sepakat kita mau berangkat, pergi barang, pulang barang, tidak bisa. Enggak, kami tetap tinggal di sini. Kenapa engkau mau tinggal di sini? Kalau main pikir otak, yang namanya raja, kasih fasilitas yang enak kepada orang yang dekat sama beliau. Akan tetapi dia malah memilih tempat yang tidak enak dibandingkan tempat yang enak. Memilih fasilitas yang tersebut ditinggalkan semua, lebih baik memilih tempat yang tidak enak. Berkata si raja, kenapa engkau bisa seperti ini? Jawabannya apa? Nanti keturunanku dan tempat di sini
bakal ada turun Nabi akhir zaman di tempat ini. Di kota apa? Kota Madinatul Munawwarah. Dan kami berharap anak cucu kami nanti mereka beriman kepada Nabi akhir zaman, dan mereka beriman kepada Allah dan berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau gitu, kalau raja, aku mau ngasih surat. Tolong sampaikan surat aku ini kepada Nabi akhir zaman. Ditulis surat, disimpan di satu kotak. Tolong jangan engkau buka sampai keturunanmu, ketika berjumpa dengan Nabi baru kasihkan. Maka disinilah digelar kaum Ansor, kaum Madinah, yang mana kakek-kakek mereka dulu adalah seorang ulama. Surat tersebut turun menurun sampai kepada Sayyidina Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari. Dibuka, dikasih kepada Rasulullah. Apa isi surat tersebut? Syahidtu ala Ahmada annahu Rasulullahi barin nasani. Aku bersaksi kepada Allah bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, barin dasami, menciptakan angin sepoi-sepoi. Falau mudda umrin ala umrihi lakuntu waziran wa bana ammi. Kalau seandainya umur aku dipanjangkan oleh Allah, maka aku akan bisa berjumpa kepadamu, maka niscaya aku akan menjadi pembantumu dan menjadi sepupumu. Maksudnya bagaimana? Aku akan ikut berjuang kepadamu. Berapa ratus tahun yang lalu? 1000 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, ini raja beriman kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kemuliaan Nabi Muhammad. Di naskahnya tersebut dijelaskan amma ba'du. Terjemahannya dijelaskan di situ, aku bersaksi kepadamu dan aku bersaksi kepada kitab yang diturunkan kepadamu, dan aku bersaksi aku bahwasanya mengikuti sunnahmu dan mengikuti agamamu, dan aku bersaksi Allah adalah Tuhanku yang memerintahkan engkau untuk berdakwah di jalannya, dan aku bersaksi syariatnya Allah yang Allah perintahkan kepadamu. Maka kalau umurku panjang, maka aku adalah mendapatkan orang yang mendapatkan nikmat yang begitu besar. Kenapa? Karena bisa berjumpa denganmu. Kalau tidak bisa mendapatkanmu, tidak berjumpa denganmu, jangan lupakan aku kelak di akhirat, beri aku syafaatmu. Kenapa? Karena aku telah bersyahadat, bersaksi kepadamu sebelum engkau dilahirkan, sebelum engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini zaman dulu raja zaman dulu berharap pengen dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Dah kok kita ini kadang-kadang malas untuk ngambil syafaatnya Nabi Muhammad. Dalam cerita ini Raja Tuba itu memuji syair, pakai syair untuk memuji Nabi Muhammad. Lah kok sekarang ini ada orang ngomong bid'ah, sesat, orang yang ngucap sholawat, yang membaca qasidah, membaca syair untuk Nabi Muhammad dibilang sesat, dibilang di neraka. Kayak neraka punya atuk bayi. Oh ini hadis dalilnya sahih Bukhari, bawanya pakai kitab Bukhari lagi. Fala tagumu kama yakumul ajim. Jangan kalian berdiri sebagaimana orang awam berdiri kepada raja-rajanya. Orang awam, orang-orang terdahulu kalau ada raja mereka berdiri menghormatin. Dan kalian jangan meniru seperti itu. Apakah hadis seperti ini karena Nabi Muhammad perintahkan seperti itu? Ini adalah tawaduknya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, tawaduknya Nabi Muhammad, dan ini haknya Nabi Muhammad, tapi haknya kita untuk memuliakan Nabi Muhammad. Sampai akhirnya sahabat Nabi mengikuti apa kata Rasulullah. Ketika datang Rasulullah, Hasan bin Thabit datang. Ketika datang Rasulullah, Hasan bin Thabit berdiri. Sahabat yang lain marah. Wahai Hasan, kenapa engkau berdiri? Apakah Rasulullah ini, apakah engkau telah melanggar perintahnya Rasulullah?
Rasulullah ngomong, fala taqumu kama yakumul ajim, jangan berdiri sebagaimana orang awam berdiri kepada rajanya. Apa jawaban Hasan bin Thabit? Qiyami lil azizi fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu. Ajibtu liman lahu aglun salimu liman yara hadzal jamal fala yakumu. Berdiriku kepada orang yang mulia itu adalah suatu kewajiban, dan meninggalkan kewajiban itu tidak mungkin bagiku. Ajibtu liman lahu aglun salimun. Aku bingung kepada orang yang punya akal yang pintar, akal yang sehat, yang punya akal yang jelas, yang jernih. Liman yara hadzal jamal fala yakumu. Ketika melihat Nabi Muhammad datang, kalian tidak berdiri. Syair, pujian dipujikan sama Nabi Muhammad. Apa tanggapan Nabi Muhammad? Apa Nabi Muhammad marah? Tidak. Nabi Muhammad tersenyum. Dan ini juga dilakukan sama Sina Hasan bin Thabit kepada Sina Umar bin Khattab. Sina Umar bin Khattab marah, kata Sina Umar, kata Hasan bin Thabit, ya Umar, ini telah aku kerjakan ketika di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kok ada orang yang ngomong baca sholawatan itu bid'ah, itu sesat. Berarti kalau gitu sahabat Nabi semuanya sesat. Ya sudah, kalau gitu ikatlah masuk surga, kami masuk neraka, baiklah sekeluarga. Ya, wallahu alam bissawab. Intinya perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, pelajari akhlaknya Nabi Muhammad, didik anak kita untuk apa? Untuk mengenal Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad lah jalan satu-satunya untuk kita sukses dunia dan akhirat, untuk kita mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau ada kata yang salah minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.